Saudara-saudari terkasih, ada sebuah kisah sederhana. Seseorang sahabat membawa bungkusan kecil dibungkus dengan kertas koran, dan dia akan pergi jauh. Lalu dia titip sama sahabatnya, tolong ya, titip ya, jaga barang ini barang yang berharga untuk saya. Sahabatnya menerima dan kemudian meletakkannya di antara barang-barang yang lain, karena dia lihat dibungkus koran sederhana, tidak menarik, ya hanya biasalah. Sampai suatu ketika temannya telepon dari tempat yang jauh yang dia pergi, bagaimana dengan barang saya, sudah disimpan? Sudah. Di mana disimpan? Ya di antara barang-barang yang lain. Dan dia mengatakan, waduh, jangan, itu sebetulnya isinya adalah berlian saya yang paling besar dan yang paling mahal itu. Oh, temannya kaget, rupanya itu berlian. Maka cepat-cepat dia, oh oke, saya akan simpan lebih ke tempat yang lebih aman. Maka diambil dan disipatkan di tempat safety box di rumah, dikunci, dan kemudian dia merasa lega. Aduh, untung tidak diambil orang, karena saya pikir bungkusnya cuma koran. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah itu? Seringkali kalau kita tidak mengerti nilainya, kita kadang-kadang kurang bisa menghargai. Termasuk hidup kita sendiri. Hidup kita itu bernilai sekali, karena nilainya seharga darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Dan sekarang betapa bernilainya hidup itu semakin terasa di dalam situasi pandemik ini. Betapa bernilainya hidup itu. Bahkan hidup saja itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Bangun pagi dan sehat dan mempunyai hidup baru dengan segala macam kemungkinan. Wah, itu berharga sekali. Tapi kalau kita tidak mengerti harganya, nilainya, kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh bisa menghargai nilai kehidupan kita. Kesempatan pada saat pandemik ini justru kita bisa menghargai hal-hal yang biasanya kita hanya take it for granted. Hidup ya udah jalan begitu saja. Bukan hanya hidup loh, pasangan, anak-anak ternyata bernilai sekali. Merekalah yang ternyata bersama kita selama ini. Selama kita di rumah terus, ya mereka yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Kalau kita bisa menemukan nilainya yang begitu berharga, sikap kita akan berubah. Maka mari kita kenali betapa berharganya kita di mata Tuhan, betapa berharganya pasangan kita untuk hidup kita, juga anak-anak kita, dan betapa bernilainya hidup kita, sehingga kita kemudian bisa menghargainya dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat dalam situasi seperti ini justru melihat kembali nilai-nilai yang sering kita lupakan. Mudah-mudahan dengan mengenal betapa bernilainya hidup kita, betapa bernilainya pasangan, keluarga kita, kita jadi lebih bisa menghargainya, mencintainya, dan bersyukur Tuhan menganugerahkan segalanya itu. Dan percaya kalau Tuhan menganugerahkan, karena memang kita dikasihi olehnya begitu besar. Tuhan memberkati.